got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulika Runia Putri, mahasiswi program studi pendidikan bahasa Indonesia dengan NIM 12112202278, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mandiri pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam dengan dosen mengaku Pak Muslim MSMAG. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil makalah kelompok 8 yang referensinya dari buku Alfianto berjudul Menjadi Guru yang Dirindukan Zaman Now, Langkah-langkah Menjadi Guru yang Digugu dan Ditiru. Pada bagian 3 dengan judul Mengantar Peserta Didik ke Tujuan Impian. Dalam mengantar peserta didik ke tujuan impiannya, di sini ada 4 poin penting yang harus dilakukan. Yang pertama, menggali dan menemukan potensi peserta didik. Yang kedua, bangun mimpi besar peserta didik. Yang ketiga, bimbing peserta didik membuat jalan menuju sukses. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu jadilah pembimbing yang bijak. Baiklah, langsung ke pembahasan pertama, yaitu menggali dan menemukan potensi peserta didik. Dalam hal ini, terbagi menjadi 2 langkah sederhana, yaitu yang pertama, menggali dari kedua orang tua, dan yang kedua yaitu menggali potensi dari nama. Langkah pertama yaitu menggali dari kedua orang tua. Tentunya kita sebagai orang tua dapat melihat kecenderungan dan kebiasaan anak di rumah. Dari pengalaman sehari-hari, dalam kebersamaan dengan anaknya, orang tua punya penilaian terhadap potensi anaknya. Seperti saat pendaftaran peserta didik baru, guru akan memberikan format untuk diisi oleh kedua orang tua berupa tabel di samping, di mana di sana diisi berdasarkan skala prioritas kecenderungan dan kebiasaan anaknya di rumah. Yang pertama itu ada kecenderungan potensi yang menonjol. Kemudian di sampingnya ada kebiasaan perilaku positif dan kebiasaan perilaku negatif. Langkah kedua yaitu menggali potensi dari nama. Dalam menggali potensi dari nama ini, kita bisa melalui analisis quantum leap, sebagaimana ditulis oleh Siska Handayani dalam buku Linda Nuria dan Lucia Erviana 2018-87-89 dengan pendekatan kriptografi. Kriptografi ini berasal dari Persia dan Babilonia. Biasanya kriptografi ini digunakan untuk menghitung nama sapaan, nama julukan, atau nama yang paling sering digunakan. Lihatlah contoh tabel di samping. Di sana terdapat angka 1-8 dan huruf A sampai Z. Cara menghitung nama menggunakan tabel kriptografi. Yang pertama, hitung kadar nama dengan menggunakan tabel yang tepat. Kedua, berubah tiap huruf dalam nama menjadi angka sesuai dengan yang tertera dalam tabel di samping. Ketiga, jumlahkan semua angka tersebut sehingga diketahui kadar nama atau jumlah nama. Dan yang keempat, setelah didapat hasil, maka jumlahkan tiap digit dari kadar tadi hingga ditemukan 1 digit angka. Contohnya bisa kita lihat di tabel di samping, yaitu ada nama Alfianto yang hurufnya ada 9 angka, A, L, P, I, Y, A, N, T, O, yang menghasilkan angka sesuai dengan nama Alfianto dengan menggunakan tabel kriptografi, yaitu angka 1, 3, 8, 1, 1, 1, 5, 4, 7. Setelah mendapat angka tersebut dari contoh nama Alfianto, maka dilakukan sistem penjumlahan yang menghasilkan 31. Kemudian hasil 31 ini dibagi menjadi 3 tambah 1, hasilnya 4. Dan 1 digit angka dari nama Alfianto ini adalah 4, di mana 4 ini termasuk ke dalam spatial quotient atau visual dalam daftar potensi multiple intelligence, di mana potensi spatial quotient ini atau visual yaitu memiliki kecerdasan yang mencakup berpikir dalam gambar serta mampu untuk menyerap, mengubah dan menciptakan kembali berbagai macam aspek visual kecerdasan. Ia juga memiliki kreativitas dan inovasi tinggi. Kepribadian yang dipunyai yaitu penyemangat, pemberi inspirasi, pemecah masalah, mampu menyusun kerangka berpikir dengan baik namun begitu selektif. Multiple intelligence ini adalah seperangkat pemikiran mengenai kegiatan mengajar yang mengembangkan multi-intelijensi atau kecerdasan majemuk yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah atau menciptakan satu produk yang baru dan bernilai dalam mencapai suatu solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Berikut ini beberapa komponen kecerdasan yang dimiliki setiap individu. Di antaranya yaitu yang pertama ada memory quotient atau eksistensi, yang kedua technical quotient
atau musikal. 3 ada emotional quotient atau intrapersonal. 4 ada spatial quotient atau visual. 5 ada creativity quotient atau naturalis. 6 ada social quotient atau interpersonal. 7 ada logical quotient atau math. 8 ada altruist quotient atau linguistik, dan yang terakhir ada physical quotient atau kinestetik. Dengan adanya multiple intelligence ini, kita juga bisa memilih program studi sesuai dengan potensi. Yang pertama ada cerdas eksistensial. Potensi kecerdasan ini mendekati multitalenta, bisa masuk jurusan apapun. Namun tetap perlu bimbingan karena hampir semua bisa. Harus memilih satu pilihan yang lebih menonjol dan juga dilihat dari nama pendek atau nama panjang yang lebih menonjol dan dominan. Yang kedua yaitu cerdas musikal. Kompetensinya yaitu memahami, mengapresiasi, menciptakan, memainkan, dan mendengarkan musik, lagu, irama, dan melodi. Profesinya yaitu komposer, penyanyi, pencipta lagu, pemain musik, aransemen musik, pendongeng, dubber, musik direction, DJ, dan lain-lain. Sekolah atau kuliahnya yaitu kursus musik, seni dan budaya, vokal, dan yang semisalnya. Yang ketiga yaitu ada cerdas personal. Kompetensinya yaitu sensitif, intuitif, penyendiri, self-motivation, sangat memahami diri. Profesinya yaitu psikoterapis, filsuf, penasehat, penengah, hakim, dan lainnya. Sekolah atau kuliahnya filsafat, teologi, agamawan, dai, pendeta biksu, dan lainnya. Yang keempat ada cerdas visual spatial. Kompetensinya itu menggambar, mendesain, memotret, berimajinasi, berpikir 2D dan 3D. Profesinya yaitu arsitek, pencatur, strategis, desainer, sutradara, fotografer, montir, animator, pilot, penembak jitu, kamerawan, visioner, perencana tata kota, pelukis, dan lainnya. Sekolah atau kuliahnya bisa di bidang teknik sipil, arsitek, multimedia, fotografi, seni lukis, art dan desain, manajemen tata kota, quality control, dan lainnya. Yang kelima yaitu cerdas naturalis. Kompetensinya yaitu meneliti gejala-gejala alam, identifikasi, dan klarifikasi. Profesinya ahli biologi, dokter hewan, pecinta alam, astronom, dan lain-lain. Sekolah atau kuliahnya di bidang biologi, astronomi, geografi, pertanian dan perkebunan, perikanan, kedokteran hewan, dan lain-lainnya. Yang keenam yaitu cerdas interpersonal. Kompetensinya yaitu empati, simpati, persuasif, loyal, dan teamwork. Profesinya yaitu sebagai konselor, motivasi, motivator, leader, konsultan, relawan, perawat, dan lain-lain. Sekolah dan kuliahnya yaitu psikologi, hubungan internasional, public relation, administrasi, sekretaris, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu cerdas logika matematika. Kompetensinya yaitu berhitung, menalar, berpikir logis, analisis, dan masalah. Profesinya yaitu ilmuwan, ahli matematika, fisikawan, pengacara, psikiater, akuntan, programmer, dan lain-lain. Sekolah atau kuliahnya itu di bidang ekonomi, akuntansi, fisika, matematika, IT, programmer, hukum, MIPA, statistik, teknik, kedokteran, dan lainnya. Yang kedelapan adalah cerdas bahasa atau linguistik. Kompetensinya itu membaca, menulis, diskusi, argumentasi, persuasif, dan berdebat. Profesinya sebagai penulis, wartawan, orator, trainer, dan lain-lain. Sekolah atau kuliah yang bisa diambil yaitu jurnalistik, komunikasi dan penyiaran, bahasa, sastra, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu cerdas kinestetik atau jasmani. Kompetensinya yaitu gerak motorik, keseimbangan, mengelola tubuh. Profesinya olahragawan, penari, pematung, pemahat, aktor, dokter bedah, perakit, sutradara, dan lain-lain. Sekolah atau kuliahnya itu di bagian teater, koreografi, olahraga, kursus sulap, dan lainnya. Masuk ke pembahasan kedua yaitu bangun mimpi besar peserta didik. Dalam membangun mimpi besar peserta didik ini, kita harus bisa membimbing dengan cara berpikir jangka panjang, berpikir jangka menengah, dan berpikir jangka pendek. Poin pertama yaitu berpikir jangka panjang. Dalam berpikir jangka panjang ini, peserta didik dapat membangun impian atau cita-cita yang diinginkan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Contohnya seperti tabel di samping. Di situ ada tabel yang berisikan tentang impian atau cita-cita dan alasan memilih impian atau cita-cita tersebut. Setelah kita mengisi tabel pertama di sini, ada tabel kedua yaitu bermimpi besar atau berapa persen tugas yang telah diselesaikan. Tentunya dalam mencapai target, kita harus bisa mentargetkan diri kita untuk menyelesaikan tugas yang sudah menjadi kewajiban agar bisa mencapai cita-cita dan impian yang kita gapai dan sesuai dengan potensi yang kita miliki. Poin kedua yaitu berpikir jangka menengah. Di sini contohnya membimbing peserta didik membuat target ujian sekolah dan ujian nasional sejak dini. Tabelnya seperti di samping ini. Ada target ujian sekolah dan ujian nasional di dalam tabel tersebut. Ada tertera mata pelajaran, target nilai, dan alasan. Tentu saja dengan mata pelajaran kita sukai, kita memiliki target nilai yang cukup besar dan alasan yang sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Masuk ke poin terakhir yaitu berpikir jangka panjang. Di sini caranya yaitu membimbing peserta didik menentukan target jangka pendek per semester atau target 6 bulan untuk semua mata pelajaran. Di mana bisa kita lihat pada tabel di samping, ada tertera target semesternya dan tahun ajaran. Sama seperti berpikir jangka menengah, di sini juga terletak mata pelajaran, target nilai, dan alasannya. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga yaitu
yaitu bimbing peserta didik membuat jalan menuju sukses. Dalam membimbing peserta didik ini, tentunya kita harus mengenali dan menerima mereka apa adanya agar mudah membimbing untuk berhasil dan sukses ke depannya. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu: pertama, kenali dan terima peserta didik apa adanya. Kedua, bantu peserta didik menemukan kekuatan dan impian yang mereka miliki sampai mereka mengatakan tahu apa yang mau. Yang ketiga yaitu bimbing dan ajari mereka cara mewujudkan impiannya. Keempat, bangkitkan minat dan bakat, kobarkan antusiasme, keyakinan, dan optimisme agar mereka termotivasi dengan dorongan pujian dan berikan penghargaan yang tulus bahwa mereka bisa mewujudkannya. Yang kelima yaitu bangunlah komunikasi yang bersahabat untuk memantau realisasi yang bersifat progresif dari sebuah mimpi mereka. 6. Hindari mengkritik, mencerca, atau mengeluhkan di depan peserta didik. Yang ketujuh, ajari mereka keterampilan belajar untuk belajar dan mendampingi sampai mereka mandiri dalam belajar. Yang kedelapan yaitu membantu peserta didik menaklukkan keterbatasan dan melakukan perubahan melampaui batas kemampuannya untuk meraih masa depan. Yang kesembilan yaitu membantu peserta didik membuat rencana harian dan mencapai target dan impian mereka seperti contoh tabel di samping. Yaitu rencana harian untuk mencapai target dan impian peserta didik ini bisa kita lihat pada tabel di samping, yaitu tabel personal learning action plan, di mana di sana ada waktu, kegiatan, dan pekerjaan dalam sepekan atau satu minggu. Masuk ke materi terakhir yaitu jadilah pembimbing yang bijak. Menurut Robert T. Kiyosaki, seorang pembimbing akan memberitahu apa yang penting dan apa yang tidak penting dan memandu kita tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi dalam proses kita menjadi sukses. Dalam menjadi pembimbing yang bijak, tentunya kita sebagai pembimbing harus mempunyai peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu mempunyai komitmen dan ketulusan hati untuk membantu peserta didik. Yang kedua yaitu membimbing peserta didik mencapai target-target akademik yang telah mereka targetkan. Ketiga, membantu peserta didik membuat langkah-langkah aktivitas yang dapat mengantarkan mereka mencapai potensi maksimum dan tujuan keberhasilan mereka di sekolah. Yang keempat yaitu membuat peserta didik di bawah bimbingannya merasa aman, penting, dan dihargai sehingga mereka tidak merasa perlu lagi merendahkan orang lain agar terlihat lebih baik. Yang kelima yaitu membuat peserta didik bimbingannya merasa lebih baik, lebih semangat, lebih optimis, lebih yakin akan potensi dirinya untuk mencapai tujuan keberhasilannya. Dan masih banyak yang lainnya peran kita sebagai pembimbing. Bisa kita lihat di buku Alfianto Menjadi Guru yang dirindukan zaman now pada halaman 189. Baik, itu saja presentasi dari kelompok 3 tentang mengantar peserta didik ke tujuan impiannya. Saya Zulika Nurnia Putri, selaku pemateri, pamit undur diri. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Jika ada kelebihan, semoga bisa